dihapus. Kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala juga di antaranya adalah al-asma was sifat. Dua, al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat. Nama Allah itu seperti apa? Allah. Itu nama Allah. Nama Allah itu seperti apa? Ar-Rabb. Itu nama Allah. Nama Allah seperti apa? Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Malik. Al-Malik. Itu nama Allah Subhanahu. Al-Ahad. Qul huwallahu. As-Samad. Itu nama Allah Subhanahu. Al-Malik, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah seperti apa? Dari nama-nama itu diambil sifat. Allah punya nama Ar-Rahman. Allah punya nama Ar-Rahim. Diambil dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Allah punya nama As-Sami', Maha mendengar. Itu nama Allah. Dan dari nama Allah ini kita ambil sifat. Nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Sifat dari As-Sami' adalah As-Sam', yaitu pendengaran. Namanya As-Sami', Maha mendengar. Sifatnya As-Sam', pendengaran. Allah bernama Al-Basir, Maha melihat. Itu nama Allah. Diambil dari nama ini sifat. Sifat apa? Penglihatan. Maha melihat namanya. Mempunyai sifat penglihatan. Bahasa Arabnya apa? Al-Basar. Al-Basar. Allah punya nama Al-Alim, Maha mengetahui. Dari nama ini diambil sifat. Dari nama ini diambil apa? Sifat. Sifat apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Terus seperti itu. Ini khusus milik Allah. Nah, apabila terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Allah, di antaranya nama dan sifat Allah, maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Baik, sebelum masuk ke sini, masih ke sini. Kalau ada orang, nih tebak. Ada orang meletakkan sesaji. Atau anak muda lah mau ujian, meletakkan pena di kuburan orang yang dianggap saleh. Syirik jawab. Apa penjelasannya? Terangkan kepada saya bahwa itu syirik. Nah, kasih mikrofon. Saya ingin interaktif. Dengan begitu saya tahu Bapak paham atau tidak. Boleh Ibu juga boleh jawab. Silakan. Orang meletakkan pulpen di kuburan yang dianggap wali. Apa jenis perbuatan tersebut? Lihat pengertiannya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kita tanya dulu orangnya. Kamu meletakkan pulpen untuk apa? Jangan langsung vonis syirik aja. Jangan-jangan dia katakan, ya letakin doang, ya apa. Apalagi nanti masuk subhat.
mengatakan doanya juga sama Allah juga. Coba, syiriknya dari mana itu? Maka kita tanya, saya meletakkan itu niatan saya agar pulpennya menjadi berkah. Gara-gara ini kuburan orang saleh yang penuh dengan berkah. Semakin dijelaskan, niatnya semakin bingung, Ustaz. Kita memvonisnya. Dan ingat, kita sekarang memvonis perbuatan, bukan pelaku. Pelaku nanti lain lagi ada masalah. Ada yang jawab? Ibu-ibu, saya ganti, silakan Bu. Kurang kedengaran. Kalau misalnya kedua, kalau orang itu hanya berminat memberikan tubuh sebagai wasilah kepada mendekatkan keinginannya ada di kehidupan Allah. Tapi dia tetap berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan bantuan kepada dia. Itu dia itu kecil. Tapi kalau misalnya dia menjadikan si pemilik itu adalah dia bisa mengabulkan keinginannya itu sedikit. Berarti tergantung niat yang meletakkan pulpen. Apa niatan? Dia bilang, saya hanya ingin ngalap berkah dari kuburan wali. Mugi-mugi Allah memberikan berkahan saat saya dalam ujian. Berarti dia mintanya kepada siapa nih? Kepada Allah. Apa jenis perbuatan tersebut? Atau gini deh, contoh yang lain, yang lebih jelas dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Terangkan kepada saya, bagaimana bisa masuk ke dalam bab atau pintu kesyirikan. Hadis Rasul sudah tidak diragukan lagi itu. Yang memakai jimat, maka sungguh dia telah syirik. Nah, pertanyaan saya Pak, sebelum Bapak jawab, pertanyaan saya, mengapa memakai jimat disebut perbuatan kesyirikan? Kalau mengapa, jawabannya karena orang yang memakai jimat, dia meyakini bahwa apa yang dia pakai itu bisa menghindarkan kemudaratan ataupun bisa mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan kemudaratan dan kemaslahatan itu hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perbuatan ini dia telah berbuat syirik, yaitu mensyarikatkan, menyamakan jimat tadi yang notabene adalah hak kekhususan Allah, dia samakan dengan jimat tersebut. Wow. Baik, saya ringkas jawaban Bapak. Jawabannya benar, tetapi mungkin bahasanya masih bulat-bulat. Jawabannya adalah memakai jimat mengapa termasuk kesyirikan berdasarkan hadis sahih. Jawabannya karena orang yang memakai jimat berarti menyamakan selain Allah. Dalam hal ini apa?
selain Allah dalam hal ini apa? Hah? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allahnya dalam hal ini apa? Jimatnya. Menyamakan jimat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah di sini apa? Hah? Rububiyah. Karena orang ketika memakai jimat ingin kebal, ingin sehat, ingin jauh dari penyakit, ingin laris dagangan. Itu semua adalah berkaitan dengan rububiyah. Paham sekarang? Memakai jimat syirik karena menyamakan selain Allah, yaitu jimat dengan Allah. Menyamakan jimat dengan Allah. Ini kan memang pantas disebut syirik itu. Kezaliman sangat besar. Syirik itu adalah ketidakberakalan. Menyamakan Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha as-samad, seluruh makhluk butuh kepadanya, disamakan dengan makhluk jimat. Makanya orang yang syirik itu hilang akalnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, menyamakan selain Allah jimat dengan Allah dalam salah satu khusus yang dimiliki oleh Allah. Apa itu? Rububiyah. Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Baik. Bisa dipahami sekarang? Contoh yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-tiyaratu syirik. Tiyarah adalah kesyirikan. Apa itu tiyarah? Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang dirasakan. Yang melihat warna merah, sial. Mendengar suara burung gagak, burung hantu malam Jumat, sial. Merasakan bulu kuduk berdiri, wah sial. Merasakan mata kedut-kedut, ya, berkedip-kedip, wah dapat duit nih. Al-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Pertanyaan saya sama kayak pertanyaan tadi. Mengapa tiyarah dikategorikan sebagai kesyirikan? Hah? Menyamakan apa? Jawabannya harus rapi. Karena menyamakan ini ikutin ini. Menyamakan selain Allah. Dalam hal ini apa? Yang dianggap angka kah, warna kah, hewan kah, kemudian hari kah, tanggal kah, ya, menyamakan. Ini jawabannya. Kalau saya tanya seperti pertanyaan tadi, ini jawabannya. Tinggal dipahami saja. Menyamakan selain Allah. Selain Allahnya apa? Yang dianggap siap. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Bisa dipahami sekarang? Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Yang mendatangi tukang ramal lalu percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir, telah syirik. Pertanyaannya sama. Mengapa mempercayai tukang ramal
kesyirikan? Jawabannya sama. Nah, ini bagus. Bapaknya bingung. Dalam salah satu kekhususan yang dimiliki Allah. Apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah? Maka jawabannya adalah karena ilmu gaib salah satu kekuasaan Allah. Ya, salah satu kekuasaan Allah Subhanahu. Bisa dipahami ini? Dengan begitu Bapak bisa melihat, bisa mengetes. Oh, ini ada orang meletakkan sesaji atau anggap saja sedekah laut. Nah, pertanyaannya saya sekarang, apakah sedekah laut kesyirikan? Kesyirikan gak, Bu? Coba yang paling keras suaranya dijawab. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa? Silakan, Bu. Ini mukaddimah yang paling terpenting dalam pertemuan Al-Qawaidul Arba. Yang tidak paham, niscaya tidak akan pernah paham sampai akhir. Makanya harus benar-benar paham. Ayo, Bu. Apa, Bu? Sedekah laut. Apakah disebut kesyirikan? Setelah itu pertanyaan kedua, mengapa? Baik, karena jawabannya seperti yang ditulis di papan tulis. Menyamakan, enggak, Allahnya nanti. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Berhenti di situ. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Siapa selain Allah yang disamakan dengan Allah? Penguasa laut. Ahsanti mumtazah. Baik. Menyamakan selain Allah yaitu jin penguasa laut dengan Allah. Terus? Salah satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah. Apa kekhususan yang dimiliki Allah dalam permasalahan sedekah laut? Cukup mengucapkan apa? Rububiyah. Bisa dipahami? Baik.